Bapak Ibu, kita akan lanjut kepada bagian ketiga dari materi pengenalan kondisi lansia, dan di bagian ketiga ini kita akan berfokus pada perubahan psikologis dan emosional pada lansia. Cakupan materi ini sekali lagi terkait dengan perubahan psikologis dan emosional pada lansia yang di dalamnya termasuk kesepian, depresi, dan penurunan fungsi kognitif. Kita akan mulai dengan kesepian. Kesepian pada konteks lanjut usia adalah perasaan sedih, hampa, atau merasa sendiri karena kurangnya hubungan sosial atau perhatian dari orang lain. Pada lanjut usia, kesepian sering terjadi akibat perubahan kondisi fisik, psikologis, dan sosial selama proses penuaan. Ada beberapa penyebab kesepian pada lanjut usia. Yang pertama, karena kehilangan pasangan hidup atau teman sebaya. Yang kedua, anak atau keluarga tinggalnya jauh, pensiun dari pekerjaan, keterbatasan fisik atau penyakit, penurunan pendengaran atau penglihatan seperti yang sudah kita bahas pada bagian kedua pada video ini, serta berkurangnya aktivitas sosial. Bapak Ibu, sering sekali kesepian pada lansia ini tidak terlihat. Itulah bedanya yang kita bahas pada video bagian kedua terkait dengan perubahan kondisi fisik, di mana secara fisik bisa kita lihat lansia berubah. Misalnya, kayak tadi kita bahas, ototnya yang melemah, bisa badan yang membungkuk, bisa badan yang mengecil karena secara kasat mata itu terlihat. Tetapi begitu kita membahas tentang psikologis, membahas tentang sosial, maka dua hal ini adalah perubahan pada lansia yang tidak terlihat. Sehingga kita sebagai orang atau sebagai keluarga yang merawat lansia harus betul-betul jeli, bisa mengenali masalah-masalah tersebut, khususnya masalah yang kita bahas, yaitu kesepian pada lansia. Apa tanda-tanda kesepian pada lansia? Yang pertama, lansia akan sering terlihat diam dan mengurung diri. Kemudian lansia akan menarik diri dari lingkungan. Lansia akan mudah sedih atau menangis. Kehilangan semangat untuk beraktivitas. Sulit tidur. Nafsu makan menurun dan merasa tidak diperhatikan. Apa dampaknya? Nah, jika tidak ditangani dengan baik, maka kesepian ini bisa memperburuk kondisi mental lansia. Bisa terjadi stres, bisa terjadi depresi, bisa terjadi penurunan kesehatan fisik. Karena kesepian ini, lansia mungkin nafsu makannya menurun. Nafsu makannya menurun, maka asupan nutrisi menurun, proteinnya menurun, lansianya akan ototnya mengecil, melemah, dan lansia akan lebih tinggi mengalami risiko jantung. Kesepian ini juga bisa menyebabkan lansia mengalami gangguan tidur. Dan Bapak Ibu, gangguan tidur juga merupakan salah satu masalah yang sering dialami oleh lansia. Karena kesepian, maka lansia juga dapat terjadi penurunan daya tahan tubuh. Lansia akan lebih mudah terserang penyakit,
lebih mudah menurun moodnya, sehingga aktivitasnya lagi-lagi menurun, dan yang kita takutkan juga dampak dari kesepian ini dapat menurunkan kualitas hidup dari lansia kita. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Maka sebagai keluarga, Bapak Ibu dapat meluangkan waktu berbicara dan mendengarkan lansia, mengajak lansia untuk beraktivitas bersama, mendorong para lansia untuk mengikuti kegiatan sosial atau keagamaan, memberikan perhatian dan dukungan emosional, serta menjaga komunikasi secara rutin meskipun berjauhan. Nah, yang terakhir ini sangat penting Bapak Ibu, karena saya juga sangat sering melihat kondisi yang sama. Karena ada perubahan status sosial, perubahan tuntutan zaman, maka keluarga sering sekali harus berada jauh bersama para lansia, karena harus bekerja di luar kota misalnya, sehingga ada kecenderungan para lansia ditinggal di rumah. Dengan keberadaan teknologi seperti saat ini, ada berbagai media, berbagai platform yang memungkinkan dan sangat mudah untuk kita bisa melakukan video call, komunikasi lewat video bersama para lansia. Nah, dengan adanya teknologi ini sangat dimungkinkan. Meskipun kita berada jauh, tetapi tetap dekat dengan lansia dengan cara apa? Dengan cara berkomunikasi melalui perangkat teknologi. Nah, itu tentang kesepian. Yang kedua, bagaimana terkait dengan depresi? Depresi adalah gangguan suasana perasaan yang menyebabkan lansia yang merasa sedih, berkepanjangan, kehilangan semangat, dan tidak tertarik untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Depresi ini bukan bagian normal dari proses penuaan, Bapak Ibu. Kalau tadi kita bahas adanya perubahan-perubahan kondisi fisik pada lansia, itu ada yang normal. Ya, sebagian besar normal, sebagian besar alami, tetapi depresi ini bukanlah bagian yang normal dari lansia dan perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Penelitian saya menunjukkan bahwa depresi itu sangat nyata. Sebenarnya bukan hanya di kalangan lansia, tetapi di seluruh rentang usia. Namun pada lansia hal ini bisa menjadi lebih sulit ditangani karena berbagai faktor tadi. Di samping karena depresi, lansia juga misalnya terjadi penurunan fungsi tubuh lainnya. Lansia sulit makan, sulit menelan, kurang mampu berkomunikasi, tidak mampu mendengar lagi dengan bagus, tubuhnya mengecil, ditambah depresi begitu misalnya. Ya, tetapi sekali lagi penekanannya, depresi ini bukanlah bagian normal dari proses penuaan, sehingga perhatian dari kita para keluarga sangat dipentingkan. Apa penyebabnya? Pertama, bisa karena kehilangan pasangan atau orang terdekat. Karena kesepian yang berkepanjangan atau kurangnya dukungan sosial, bisa karena penyakit kronis atau nyeri yang berkepanjangan, karena kemampuan fisiknya menurun, karena terlalu tergantung dengan orang lain, bisa juga karena masalah ekonomi, dan bisa juga karena lansia merasa tidak berguna dan juga tidak diperhatikan. Lagi-lagi, serupa dengan kesepian, depresi ini sering tidak terlihat kalau kita tidak jeli mengamati dan berinteraksi dengan lansia kita. Nah, lagi-lagi itulah bedanya
penurunan kondisi fisik akibat proses normal karena penuaan itu lebih mudah kita gali, lebih mudah kita lihat, lebih mudah barangkali kita pahami, tetapi dengan depresi lebih sulit kita melihat, lebih sulit kita dalami, dan perlu kesabaran dan perlu ketelitian untuk bisa mengenal dan mengatasi masalah depresi pada lansia. Nah, bagaimana tanda-tandanya Bapak Ibu? Bagaimana cara kita mengenali tanda-tanda depresi pada lansia? Nah, lansia yang depresi akan cenderung sedih terus-menerus, mudah menangis, lansia akan kehilangan minat, kehilangan semangat, lansia juga bisa menarik diri dari lingkungan, lansia akan sulit tidur atau malahan terlalu banyak tidur, nafsu makan bisa menurun, mudah lelah, sulit berkonsentrasi, merasa putus asa, atau tidak berharga. Nah, dampaknya apa? Pertama, kualitas hidup lansia bisa menurun, kemudian kesehatan fisiknya bisa memburuk. Nah, jadi banyak sekali kajian Bapak Ibu bagaimana hubungan depresi dengan kesehatan fisik. Nah, dua-duanya bisa saling berhubungan dan saling menyebabkan. Misalnya, karena penyakitnya lansia bisa depresi, atau karena lansia depresi bisa juga menyebabkan penyakit yang baru bisa muncul. Nah, jadi sekali lagi kondisi mental utamanya depresi sangat penting untuk kita pahami sehingga kita dapat mencegah terjadinya perburukan kondisi kesehatan fisik dari lansia tersebut. Lansia yang mengalami depresi juga cenderung mengalami penurunan fungsi sehari-hari, gangguan berhubungan sosial, serta yang tidak kita inginkan adalah risiko untuk bunuh diri. Nah, itu dampaknya. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi atau cara membantu lansia yang mengalami depresi? Bapak Ibu sebagai keluarga, hal yang pertama yang bisa dilakukanlah memberi perhatian dan dukungan emosional. Kemudian sebisa mungkin mengajak lansia berbicara dan beraktivitas, tidak mengabaikan perasaan lansia, membantu lansia tetap aktif baik secara sosial maupun spiritual, serta, nah ini juga penting seperti yang kita sebutkan tadi Bapak Ibu, kita bahas tadi, mendampingi para lansia untuk kontrol ketenaga kesehatan bila gejalanya menetap. Artinya, jika gejala-gejala yang kita lihat tadi muncul, maka ayo bersama-sama kita ajak lansia untuk mencari pertolongan ke tenaga kesehatan terdekat. Nah, itu terkait dengan kesepian dan depresi. Yang tidak kalah menariknya dan kecenderungan munculnya gangguan fungsi kognitif ini Bapak Ibu meningkat. Dan inilah materi yang selanjutnya kita bahas. Penurunan fungsi kognitif yang orang awam sering menyebutnya sebagai pikun, yang istilah kesehatannya adalah demensia. Demensia atau yang Bapak Ibu kenal sebagai pikun itu dikategorikan sebagai penurunan fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu apa Bapak Ibu? Fungsi kognitif adalah fungsi untuk bisa berpikir, fungsi untuk bisa mengingat, fungsi untuk bisa memahami, dan fungsi untuk mengambil keputusan. Jadi yang disebut penurunan fungsi kognitif adalah pada saat para lansia mengalami penurunan kemampuan untuk berpikir, mengingat, memahami, dan mengambil keputusan. Nah, jadi kalau istilah yang saya sebut tadi demensia, Bapak Ibu, bukan saja lansianya tidak mampu mengingat, tetapi pada kondisi tertentu lansia dengan gangguan fungsi kognitif atau demensia
maka kemampuan untuk mengambil keputusannya menurun atau hilang. Nah, setiap kali saya bertemu dengan para keluarga, saya selalu memberikan contoh. Jika kita atau para lansia yang tidak mengalami penurunan fungsi kognitif, maka pada saat kancing bajunya lepas, ya, ada kancing dan ada bolongan baju, bolongan kancing baju, maka orang yang masih memiliki fungsi kognitif yang baik akan paham fungsi kancing itu apa, fungsi bolongan baju itu apa, sehingga lansia yang tidak mengalami penurunan fungsi kognitif akan mampu memasukkan kancing ke bolongannya. Karena kancing dan bolongannya jika disatukan itulah menjadi kancing baju. Tetapi pada lansia yang mengalami demensia, kemampuan untuk memahami fungsi kancing, atau jangan-jangan dia tidak ingat kancing itu apa, dan kemampuan untuk memahami fungsi bolongan kancing tidak ada. Sehingga lansia tidak mampu mengambil keputusan itu mau diapain kancing dengan bolongannya. Nah, itu yang sering saya sampaikan untuk lebih memahami apa sebenarnya yang terjadi pada para lansia yang mengalami penurunan fungsi kognitif. Sama seperti depresi dan kesepian, Bapak Ibu, gangguan atau penurunan fungsi kognitif bukanlah masalah yang normal akibat proses penuaan. Tidak semua lansia mengalami kesepian, tidak semua lansia mengalami depresi, dan tidak semua lansia mengalami penurunan fungsi kognitif. Ya, jadi sekali lagi ini bukan bagian yang normal dari proses penuaan. Ya, kondisi penurunan fungsi kognitif ini berada pada rentang Bapak Ibu, mulai dari ringan sampai dengan yang berat. Nah, apa penyebabnya? Pertama, salah satunya adalah karena ada proses penuaan yang alami pada otak. Ya, sekali lagi, tidak semua proses alami, tidak semua proses penurunan alami pada otak nantinya langsung menyebabkan lansia demensia. Bukan demikian. Tetapi ada lebih dari hanya sekedar penurunan fungsi alami otak. Ya. Yang kedua, ada jenis tertentu akibat penurunan aliran darah ke otak. Yang ketiga, ada juga dugaan penyakit tertentu menyebabkan penurunan ini, seperti hipertensi, diabetes, dan stroke. Kemudian kurang aktivitas fisik dan sosial, adanya depresi dan stres berkepanjangan, gangguan tidur, dan gangguan atau kurang stimulus mental. Bapak Ibu, sekali lagi yang kita bahas ini adalah istilah umum tentang penurunan fungsi kognitif yang berada pada rentang dari ringan sampai dengan paling berat. Kalau kita membahas tadi demensia, belum tentu karena salah satu faktor ini. Karena demensia itu berada pada rentang yang cukup berat, sehingga eh, eh, mekanisme terjadinya demensia itu sebenarnya sangat kompleks, Bapak Ibu. Ya. Sayangnya, kalau kita berbicara mengenai demensia, sampai dengan saat ini belum ada obat yang dinyatakan manjur atau terbukti efektif mengatasi demensia. Ya, berbagai penelitian terus dikembangkan, terus digalakkan untuk menemukan intervensi terbaik untuk mengatasi demensia atau mengatasi penurunan fungsi kognitif lainnya. Apa tanda-tanda penurunan fungsi kognitif, Bapak Ibu? Yang pertama, ya mudah lupa. Tetapi kalau kita lagi-lagi berbicara tentang demensia, ya demensia merupakan salah satu bentuk dari penurunan fungsi kognitif, ya belum tentu mudah lupa itu sama dengan demensia. Tidak demikian. Sekali lagi, ya. Tapi mudah lupa bisa menjadi salah satu indikasi atau salah satu tanda dan gejala demensia dan pastinya merupakan salah satu tanda penurunan fungsi kognitif. Yang kedua, sering mengulang pertanyaan, kemudian sulit berkonsentrasi, lansia bisa bingung terhadap waktu atau tempat, sulit mengambil keputusan,
lambat memahami informasi, dan kesulitan untuk melakukan aktivitas yang sebelumnya biasa dilakukan. Nah, inilah tanda-tanda penurunan fungsi kognitif. Apa dampaknya? Pertama, tentunya meningkatkan ketergantungan pada keluarga. Kemudian lansia akan mengalami kesulitan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, risiko salah minum obat, penurunan interaksi sosial, dan yang berikutnya adalah penurunan kualitas hidup. Bapak Ibu yang saya banggakan, dari slide awal tadi banyak sekali kita mendengar tentang kualitas hidup. Ya, kualitas hidup itu adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa baik dengan kondisinya, merasa puas dengan kesehatannya. Ya, itulah kualitas hidup. Ya, jadi salah satu target dari perawatan lansia baik secara perawatan oleh keluarga, secara sosial, secara kesehatan adalah meningkatnya kualitas hidup. Nah, kalau kita membahas lebih luas lagi, kualitas hidup bukan hanya kualitas hidup lansia, tapi juga harus berpikir bagaimana meningkatkan kualitas hidup para keluarga yang merawat lansia. Ya, itu dua hal yang perlu kita lihat dan perlu kita dalami bersama Bapak Ibu sekalian. Namun, sekali lagi dari seluruh yang kita bahas tadi, baik dari segi penurunan kondisi fisik, penurunan kondisi psikologis, maka salah satu dampak yang paling sering diakibatkan adalah sekali lagi menurunnya kualitas hidup jika penurunan tersebut tidak ditangani dengan baik. Selanjutnya, bagaimana cara membantu para lansia yang mengalami penurunan fungsi kognitif? Bapak Ibu sebagai keluarga dapat mengajak lansia untuk berbicara, berinteraksi, melatih daya ingat, yang melalui aktivitas sederhana misalnya, teka-teki silang, bercerita tentang masa lalu, dan hal-hal lain yang Bapak Ibu bisa lakukan bersama para lansia di rumah. Yang kedua, menjaga pola tidur yang baik dan nutrisi yang cukup. Tentunya nutrisi yang baik, Bapak Ibu. Kemudian mendorong aktivitas fisik yang ringan, memberikan lingkungan yang aman dan nyaman, serta yang tidak kalah pentingnya adalah mendampingi pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan rutin atau kontrol ke fasilitas kesehatan yang menjadi tempat bagi para lansia untuk mengatasi masalah kesehatannya. Bapak Ibu, itu tadi sudah kita bahas berbagai hal terkait dengan kondisi lansia dan perlu saya garis bawahi sekali lagi bahwa seiring dengan proses penuaan, lansia dapat mengalami perubahan psikologis dan mental yang mempengaruhi emosi, perilaku, serta kemampuan berpikir. Bapak Ibu sebagai keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan mental para lansia. Ini adalah bagian terakhir dari 3 video terkait dengan materi kondisi lansia. Oleh karena itulah sekarang kita masuk pada bagian kesimpulan dan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, proses penuaan, proses menua merupakan proses alami yang terjadi pada setiap manusia dan dapat menyebabkan berbagai perubahan pada kondisi fisik, mental, emosional, dan psikologis pada lansia. Tentunya ada perubahan yang sifatnya normal, yang sifatnya alami, tetapi ada juga hal-hal yang tidak normal, seperti depresi tadi, kesepian tadi, penurunan fungsi kognitif, itu bukanlah hal yang normal. Yang normal misalnya, Bapak Ibu sudah kita bahas tadi,
lapang pandang matanya menurun, produksi air matanya menurun. Nah, itu disebut normal. Sehingga hal tersebut sehayogianya bisa kita cegah dan bisa kita atasi. Yang penting tidak terjadi perburukan yang cepat. Yang kedua, bahwa apapun perubahan-perubahan tersebut, baik normal maupun tidak normal, dapat mempengaruhi kemandirian, dapat mempengaruhi kesehatan, serta dapat mempengaruhi kualitas hidup para lansia apabila tidak mendapatkan perhatian yang baik. Oleh karena itu, dukungan keluarga menjadi sangat penting dalam membantu lansia untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosial. Dengan perhatian, komunikasi yang baik, lingkungan yang aman, serta dukungan penuh dari keluarga, lansia dapat tetap sehat, merasa dihargai, aktif, dan menjalani masa tua dengan lebih nyaman dan bermakna. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.